Indonesia, Indonesia. Semangat timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa proses naturalisasi Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan Dito Aryo Tejo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Pernyataan Dito Aryo Tejo itu sekaligus meluruskan soal Kevin Dix yang dinaturalisasi dalam waktu singkat. Katanya, durasi yang dimaksud itu adalah masa aktif sebagai pemain. Kevin Dix saat ini diproyeksikan bisa membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Adapun proses naturalisasi Kevin Dix juga sudah disetujui oleh DPR RI. Pemain berdarah Indonesia itu diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama tim Merah Putih yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Kevin Dix pastinya jangka pendeknya adalah memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi, kata Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa cepat selesai. Pemain asal klub FC Copenhagen itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jumat, 15 November 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucap Dito Aryo Tejo. Untuk mempercepat proses itu, Kevin Dix akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Denmark. Kevin Dix kesulitan untuk datang ke Indonesia karena agenda pada bersama klubnya saat ini. Nantinya akan ada perwakilan Kemenkumham dan PSSI yang berangkat ke sana. Breaking news. Kevin Dix dijadwalkan sumpah WNI 7 November, lokasinya tak biasa. Proses naturalisasi pemain keturunan milik FC Copenhagen, Kevin Dix tengah dibahas Komisi 13 dan 10 DPR RI. Kabar terbaru, proses perpindahan kewarganegaraannya bakal dikebut hingga bisa menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Denmark pada 7 November mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, saat dihubungi melalui pesan singkat. Jadi, tanggal 15 itu pertandingan, Timnas Indonesia versus Jepang. Tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya, kata Hetifah. Tanggal 7 November, juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI, ya tambahnya. Menurut Hetifah, proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu memang sengaja dikebut karena sifatnya yang mendesak. Dia menjelaskan bahwa sosok Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Komisi 10 memandang rapat ini sangat urgen mengingat bahwa ketiga pemain ini, Kevin Dix, Noah Johanna, dan Estella Racquel, berpotensi memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang sudah dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan berbagai turnamen besar di Asia, kata Hetifah Saifudian. Karena pertandingan penting melawan Jepang, dan Arab Saudi di 15 dan 19 November mendatang dan Australia dan Bahrain berlangsung di bulan Maret 2025, mereka, Kevin Dix, perlu memulai latihan di Indonesia sesegera mungkin untuk penyesuaian taktik dan chemistry tim. Kevin Dix sebelumnya diperkirakan baru akan bisa merampungkan proses naturalisasi tahun depan. Hal itu merujuk pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, berdasarkan situasi pemerintahan Indonesia yang masih dalam masa transisi termasuk DPR RI. Namun, informasi terkini membuka peluang Kevin Dix untuk bisa dinaturalisasi lebih cepat. Meski demikian, belum diketahui apakah sang pemain bisa membela Garuda saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November ini.
Pasalnya, nama Kevin Dix tidak termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi dua laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Merujuk kasus Martin Paes, situasi yang dialami Kevin Dix sedikit berbeda. Saat itu, Martin Paes disebut belum bisa tampil ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada September lalu. Namun, Paes pada akhirnya memenuhi syarat untuk menjalani debutnya. Saat itu, nama Paes memang di bawah Shin Tae-yong terlepas bisa tidaknya dia tampil, tidak seperti kasus Kevin Dix saat ini. Shin Tae-yong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Maes Hilgers yang cedera jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia. Sang bek andalan, Maes Hilgers, mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Hilgers mengalami cedera hamstring, sedangkan Stein sakit, ditulis jurnalis televisi RTV Oost, Tijmen van Wissem, di akun X pribadinya. Jika benar mengalami cedera hamstring, Maes Hilgers harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Maes Hilgers absen saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi, 15 November 2024, dan Jepang, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, Shin Tae-yong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Shin Tae-yong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Maes Hilgers adalah bek Blackpool FC, Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti keputusan Shin Tae-yong ke depan, harapan utamanya, Maes Hilgers segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Ritual unik Elkan Bagot tiap kali Shin Tae-yong umumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unik yang dimaksud di sini adalah, Elkan Bagot selalu mengunggah momen kebersamaan bersama sang kekasih, tak lama setelah Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia. Seakan sudah tahu takkan dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot membagikan momen bersama sang kekasih, Kathy Marsden, ketika berlibur di Maladewa pada 14 Juni 2024. Setelah itu pada 3 Juni 2024, bek 21 tahun itu membagikan foto bersama Kathy Marsden di New York, Amerika Serikat. Shin Tae-yong sama sekali tidak mempertimbangkan bek milik Blackpool FC tersebut. Apes bagi Elkan Bagot, kabarnya ex-bek Bristol Rovers itu sedang mengalami cedera. Elkan Bagot mengalami cedera saat latihan. Sekali lagi, kami pikir ia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mampu memaksakan, jikata pelatih caretaker Blackpool FC, Richard Keogh. Kabar lain diungkapkan salah satu akun X yang biasa memberitakan Blackpool FC, J56 Walsh. Ia mengabarkan Elkan Bagot mengalami cedera dan harus absen selama 6-8 pekan. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera dan hubungannya dengan Shin Tae-yong membaik. Ujung-ujungnya, bek bertinggi badan 196 cm ini dapat melakukan comeback bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Hernando Ari dicoret. Jeda internasional November segera datang, artinya Shin Tae-yong harus mengumumkan skuad terbaru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama GBK. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi dengan riwayat Piala Dunia paling mentereng. Tim Samurai Biru kini diperkuat pemain bintang semacam Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton, hingga Takumi Minamino, Monaco. Adapun Arab Saudi diprediksi menjadi tim yang lebih berbahaya usai memecat Roberto Mancini dan menggaet kembali Hervé Renard. Menghadapi dua tim terkuat Asia, Shin Tae-yong memanggil semua pemain terbaik yang tersedia, dengan beberapa kejutan. Martin Paes masih menjadi nomor 1 dan Nadeo Argawinata akan menjadi ban seret.
Selain itu, duet kembar Yance dan Yakob Sayuri kembali dipanggil usai melewatkan 2 panggilan terakhir karena cedera. Hal yang sama berlaku untuk Justin Hubner, yang kembali masuk skuad usai absen akibat cedera di Wolverhampton. Nama lain yang juga comeback adalah Ramadan Sananta, yang tersisih pada Oktober walaupun tidak mengalami cedera. Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti, ujar Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kami panggil lagi, karena ini adalah seri 2. Pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Shin Tae-yong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Posisi di mana yang paling dibutuhkan? Tanya Arya Sinulinga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan 2 penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Tae-yong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ula Romeni. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, "The Indonesia is calling," atau "The Indonesia memanggil Pascal Struijk." Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Maes Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Maes Hilgers dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar, Occasion mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jai Rorie de Waal, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Tinggal tunggu jabat tangan Erick Thohir, 3 pemain asing akan resmi naturalisasi. Timnas Indonesia kembali meneropong beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Disebutkan bahwa ada 3 pemain yang sudah masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Hanya saja tinggal menunggu jabar tangan Erick Thohir. Terkait 3 calon pemain muda tersebut, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi buka suara soal progres naturalisasi ketiganya.
Sebelumnya pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri merekomendasikan 3 nama pemain keturunan untuk direkrut, yakni Tim Gispen, Dion Mars, dan Mauresmo Hinoke. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa Mauresmo Hinoke memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Namun, nama Mauresmo akhirnya tersisih setelah Kayash Mons mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ketiga calon pemain naturalisasi tersebut akhirnya lama tidak terdengar ke permukaan. Hingga akhirnya banyak pertanyaan terkait progres naturalisasi ketiganya. Menjawab hal tersebut, Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi baru akan diumumkan setelah mereka resmi berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, baru akan diumumkan secara resmi, ujar Yunus Nusi di GBK Arena pada Jumat, 25 Oktober 2024. Meski belum memproses naturalisasi ketiga pemain itu, namun Yunus Nusi menyebut jika calon pemain timnas Indonesia U20 itu diproyeksikan untuk tampil dalam Piala Asia U20 2025. Kita targetnya ke sana, saat Februari ke Cina, skuad Indra Syafri U20 insya Allah anak-anak ini bisa perkuat timnas U20, pungkas Indra Syafri. Untuk diketahui, timnas Indonesia U20 resmi lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah menjadi juara grup F. Mereka mengoleksi 7 poin setelah meraih 2 kemenangan dari Maladewa dan Timor Leste, dan hasil imbang melawan saat melawan Yaman. Piala Asia U20 2025 sendiri akan digelar di Cina mulai 6 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Dikit lagi salaman dengan Erick Thohir, leluhur Miliano Jonathan. Terungkap sebuah fakta menarik dari sosok pemain keturunan calon timnas Indonesia, Miliano Jonathan, di mana ternyata leluhurnya orang dekat Presiden Depok. Dikit lagi salaman dengan Erick Thohir, leluhur Miliano Jonathan ternyata orang dekat Presiden Depok. Nama Miliano Jonathan banyak diperbincangkan oleh pendukung timnas Indonesia seiring penampilan apiknya di kasta kedua Belanda, Eerste Divisie, bersama Vitesse Arnhem. Miliano Jonathan kembali mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Winger Vitesse itu mengaku sampai berdiskusi dengan keluarganya terkait hal tersebut. Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Adapun ia memang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Saya sedang membicarakan minat ini, bela timnas Indonesia, dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukungnya. Sepak bola di sana sangat hidup dan saya tentu melihatnya sebagai peluang yang luar biasa, diterangnya kepada media Belanda, GL Denel. Luar bisa mereka, PSSI, tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini, dilanjut Jonathan. PSSI belum memberikan sinyal berhenti melakukan naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathan bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini serang. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Miliano Jonathan memiliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 assist. Milien Manhoef, pemain grade mewah yang ngode ingin ke timnas Indonesia. Winger Stoke City yang merupakan pemain grade mewah kode ingin bela timnas Indonesia. Diketahui, Milien Manhoef merupakan pemain grade mewah yang tengah membela Stoke City. Pelatih Shin Tae-yong diketahui masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Pasalnya, nama Ula Romeni sempat menjadi sorotan publik yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Ula Romeni belum dapat dipastikan akan membela timnas Indonesia. Selain Ula Romeni, terdapat Milien Manhoef yang memiliki potensi akan bela skuad Garuda. Apabila Milien Manhoef akan dinaturalisasi, maka akan melengkapi pertahanan lini serang timnas Indonesia. Milien Manhoef merupakan pemain jebolan Vitesse Junior yang kemudian diletakkan di tim senior Vitesse pada 7 Agustus 2020. Selain bermain dengan klubnya, Milien Manhoef merupakan pemain internasional di Belanda dengan kelompok umur. Pasalnya, Milien Manhoef bersama Belanda timnas Belanda telah mendapatkan 6 gol dari 15 pertandingan. Milien Manhoef merupakan pemain jebolan Vitesse Junior yang kemudian diletakkan di tim senior Vitesse pada 7 Agustus 2020. Selain bermain dengan klubnya, Milien Manhoef merupakan pemain internasional di Belanda dengan kelompok umur. Pasalnya, Milien Manhoef bersama Belanda timnas Belanda telah mendapatkan 6 gol dari 15 pertandingan. Selain itu, statistik musim ini Milien Manhoef telah mencetak 4 gol, 1 assist, dan 2 kartu kuning dari 13 pertandingan. Milien Manhoef juga sering memberikan gol untuk klub-klub sebelumnya dan klub yang tengah dibelanya.
Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Shin Tae-yong untuk memanggil pemain kelahiran Beemster ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Menarik dinantikan akankah Milin Manhoef bakal digaet menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Karir tim nasional Milin Manhoef Belanda U21, 15 pertandingan, 6 gol, 3 assist, 1 kartu kuning, dan 932 menit bermain. Belanda U17, 4 pertandingan, 2 assist, dan 127 pertandingan. Belanda U16 International Friendlies, 4 pertandingan, 1 gol, 1 kartu kuning, dan 298 menit bermain. Media Belanda menyebut ada 2 pemain timnas Belanda U21 yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier, menyampaikan kabar ini melalui podcast garapan mereka Donnedelft.cast. 2 pemain yang dikabarkan bakal berpindah ke timnas Indonesia adalah Rian Flamingo dan Milin Manhoef. Bek PSV Eindhoven Rian Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam Donedil, Dendens membahas potensi penguatan timnas Indonesia bersama Jens Raven 9 dan Lars Theunissen, ditulis akun Instagram Voetbal Premier, sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Milin Manhoef. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo? Memilih Suriname, Indonesia, atau tunggu tawaran timnas Belanda senior? Tanya media tersebut. Dalam podcast tersebut, Denny van Laar selaku pentolan Voetbal Premier mengatakan Rian Flamingo masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Rian Flamingo. Rian Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial, kata Denny van Laar. Penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven yang juga hadir di podcast tersebut juga memberi pandangan. Ia bahkan membocorkan sesuatu yang tidak diketahui banyak pihak sebelumnya. Menurut Jens Raven, Milin Manhoef yang kini menjadi winger kanan Stoke City ingin pensiun di usia 35 tahun. Tentunya hal luar biasa jika PSSI bisa mengamankan jasa Rian Flamingo dan Milin Manhoef. Rian Flamingo saat ini berstatus bek andalan PSV Eindhoven. Berkat bantuannya, PSV kukuh di puncak klasemen Eredivisie 2024 hingga 2025 dengan menyapu bersih 9 laga awal dengan kemenangan. Sementara itu, Milin Manhoef tampil oke bersama Stoke City musim ini. Dari 13 pertandingan di semua kompetisi bersama The Potters, Milin Manhoef mengemas 4 gol dan 1 assist. Namun, beredar kabar dari Indonesia yang dimiliki Rian Flamingo berasal dari sang buyut. Jika itu benar adanya, Rian Flamingo tak bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia.